Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN terbangun melalui 3 pilar ASEAN. 3 pilar ASEAN ini adalah kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, pilar sosial budaya. Pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, pilar politik dan keamanan. Dalam pilar politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan perlibatan masyarakat madani atau civil society dalam mengambil keputusan. 3 pilar ekonomi. Pada pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan program menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Peningkatan kerjasama antar negara ASEAN memerlukan dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat atau people-centered approach dan berbagai sektor atau multisektor. Lalu apa saja ya Bu upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN? Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang pertama yaitu kesepakatan zona perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan adanya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat produksi kelas dunia, sehingga produk-produknya bisa bersaing di pasar global serta meningkatkan dan mempermudah perdagangan antar setiap negara anggota ASEAN. Keuntungan yang dirasakan setiap anggota negara ASEAN yaitu barang-barang yang diproduksi dengan harga tinggi kini bisa sampai pada konsumen pada harga yang rendah. Selain itu, kawasan ASEAN juga jadi lebih menarik bagi para investor karena kawasannya yang terintegrasi bersama-sama. Khususnya bagi Indonesia, AFTA telah menghadirkan sejumlah keuntungan di antaranya peluang pasar yang semakin besar, biaya produksi yang semakin rendah, dan produk yang tersedia di pasar domestik semakin beragam. Yang kedua, mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang diikuti negara di kawasan Asia Tenggara. Southeast Asia Games atau SEA Games merupakan event olahraga yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Event olahraga yang diadakan ini bukan untuk unjuk gigi saling menjatuhkan tim negara lain. Tujuan utamanya yaitu untuk menjalin tali silaturahmi sebagai contoh hidup rukun antar sesama negara Asia Tenggara. 3. Kerjasama antar sekolah maupun universitas di kawasan Asia Tenggara. Adanya program beasiswa belajar di luar negeri, baik dari lembaga pendidikan berbasis negeri maupun swasta, para pelajar yang belajar di luar negeri setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memulai karir di negara tempat dia belajar, membantu perekonomian negara yang sudah mengasuhnya, dan setelah itu dapat kembali lagi ke negara asalnya untuk membangun negaranya menjadi tempat yang lebih baik. Yang keempat, pertahanan dan keamanan.
Pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015 salah satunya melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas itu kemudian diubah menjadi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang sejalan dengan Piagam ASEAN sehingga bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan ASEAN untuk mewujudkan perdamaian kawasan termasuk dengan masyarakat internasional. Ini juga dapat berbagai usulan dari Indonesia seperti pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengurangi korupsi, kerjasama penanganan illegal fishing, mensinergikan langkah pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, dan mendorong penyusunan instrumen ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran kita tentang upaya meningkatkan kerjasama di ASEAN. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.